Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, sesungguhnya setiap takdir adalah mengejutkan. Itulah kelemahan kita sebagai manusia. Memang manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sangat tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada jam-jam dan kehidupan berikutnya. Tanpa tuntunan Allah, pemeliharaan Allah, maka kita akan sangat memungkinkan tersesat dalam jalan kehidupan. Namun Allah selalu memberikan bagian keistimewaan dalam perjalanan kehidupan kita, yaitu dengan hadirnya takdir-takdir yang mengejutkan, agar kita selalu waspada, bersiap, dan terus memproses daya tanggap kita untuk menghadapi ujian-ujian yang akan memfasilitasi kita dalam kehidupan menjadi bersih, kokoh, dan terus berkembang. Maka yang pertama, kita memang harus terus melatih diri kita sehingga mempunyai tabungan-tabungan daya tahan jiwa dalam menghadapi berbagai takdir yang selalu dihadapkan kepada manusia. Artinya kita harus memahami ketika Allah memberikan kesempatan-kesempatan dalam kehidupan kita, harus kita manfaatkan sebagai bagian yang akan ikut andil mempersiapkan kemudahan-kemudahan jalan kehidupan kita di masa yang akan datang. Sehingga ketika takdir-takdir itu datang kepada kita, kita pun yang terpenting sudah memiliki kekuatan jiwa untuk bisa bertahan. Untuk itulah Allah menghadirkan banyak fasilitas-fasilitas yang bentuknya ibadah, baik itu sholat, kemudian zakat, puasa, haji, ya, adalah bagian-bagian agar manusia bisa memupuk kekokohan jiwanya, sehingga apapun yang dihadapkan kepadanya mampu segera diatasi. Itu yang Allah banggakan kepada seluruh makhluk di bumi, bahwa ada manusia yang selalu mempersiapkan diri, ya, untuk menerima ketetapan-ketetapan, dan kemudian dia berkembang lebih matang dengan ketetapan-ketetapan itu. Yang kedua, biasakan diri kita berada dalam kesulitan, karena kita pahami bahwa kebaikan itu selalu dilingkari sesuatu yang tidak nyaman, bahwa kebaikan itu diiringi dengan kecapean-kecapean, bahwa kebaikan itu akan diiringi dengan suasana-suasana yang menekan. Maka berlapang dadalah bahwa setiap hal yang akan kita capai dan kita berada kepingin mencapai bagian yang baik, pasti kita akan melalui tahapan-tahapan sulit, ya.
sehingga itu akan menjadikan kita, melatih kita untuk menjadi terampil, yaitu orang yang selalu bisa melakukan dan menghadapi ujian-ujian itu dengan mudah, cepat, dan senang ya, sehingga suasana-suasana berat itu menjadi suasana-suasana yang menantang dia untuk terus maju dan berkembang dengan berbagai ketetapan-ketetapan yang diberikan padanya. Banyak manusia oleh Allah diuji dengan dicabutnya dunia, dicabut penglihatannya, tidak dikaruniai kelengkapan tubuh, tangan, kaki ya. Kemudian diberikan jatah rezeki yang standar ya, yang biasa-biasa saja. Namun orang-orang yang sudah menyadari bahwa hidup itu memang sebuah proses kesulitan ya, maka dia akan bisa mengolah seluruh hal yang diberikan Allah itu dan kemudian mengembangkannya menjadi kemanfaatan yang lebih banyak. Jangan takut capek, jangan takut sulit, jangan takut berlelah-lelah, karena itu adalah bagian yang akan membahagiakan kehidupan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, mencobalah untuk selalu merenung, menahan diri, dan tidak meluapkan kegembiraan dengan berlebihan. Bahkan banyak ulama menyampaikan banyaklah menangis, walaupun kita lihat banyak orang bergembira dan berhura-hura, karena menangis itu yang akan bisa menajamkan basyiroh, menajamkan jiwa. Walaupun ulama menyampaikan menangis itu pun ada dua. Kalau kemudian kita menangis itu menyebabkan kita kepingin berbuat baik yang lebih banyak, maka itu adalah tangisan yang benar, tangisan yang mengkhawatirkan akhiratnya. Tetapi ada juga tangisan yang kemudian menjadikan hatinya mengeras ya, karena jengkel terhadap keadaan ya, tidak bisa terima, tidak bisa lapang ya, sehingga setelah menangis dia justru akan semakin menjauh ya dari kebaikan. Kemudian yang selanjutnya, sebaiknya kita mencari teman, sahabat yang penuh hikmah. Orang sering mengatakan orang yang bijak itu orang yang sering diuji, orang yang akan terus berkembang itu orang yang siap menghadapi ujian. Nah, untuk itu janganlah bersahabat dengan orang yang suka hura-hura. Janganlah bersahabat atau berdekatan atau berada di sekeliling orang-orang yang tidak mau capek, mau enaknya saja. Maka dia tidak akan bisa membawa kita pada kokohnya jiwa, sehingga kita sering terpuruk ya, sering terhempas ketika menerima takdir-takdir Allah, yang bahkan sekalipun kita menganggap takdir itu adalah jelek, maka itu adalah sebuah pilihan yang diberikan kepada kita, karena hanya dengan itulah manusia akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Untuk itu kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita manfaatkan hari-hari dalam Ramadan ini menjadi hari-hari yang mengokohkan kita ya, bahwa sebuah kebaikan itu memang harus dipersiapkan dengan jiwa, dengan cara berpikir yang cerdas, dan dengan produktivitas jasad. Fastabiqul khairat, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu siap menerima segala ketetapan dan selalu siap untuk bisa mengembangkan ketetapan-ketetapan itu, dan akhirnya Allah melapangkan kehidupan kita. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.